Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema bagaimana kabar dia sekarang untuk kamu yang sudah dalam keadaan no contact ya, ataupun no communication, tidak ada komunikasi, khususnya untuk kamu yang berzodiak Sagittarius. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general ya teman-teman. Jadi tentunya energinya juga sangat general ya. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Sagittarius. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran sisi positif dan manfaat ya dari readingan kita pada kali ini, yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi kamu untuk mendapatkan kehidupan asmara yang lebih baik di waktu mendatang. Oke? Untuk readingan kita pada kali ini, aku akan mengambil 10 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya, teman-teman. Oke. Tidak lupa aku ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia di channel My Tarot Indonesia. Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel ini. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan ya dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya, agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik dan tentunya bisa bermanfaat untuk kamu semua ya. Oke. Dan untuk teman-teman yang pernah mengirimkan aku request untuk personal reading, sebelumnya aku mohon maaf ya. Untuk sekarang aku masih belum bisa menyediakan personal reading ya, karena masih terbentur dengan aktivitas dan kesibukan aku yang lainnya. Tapi mudah-mudahan kedepannya ketika semuanya sudah berjalan dengan lebih lancar, aku bisa sesegera mungkin menyediakan personal reading untuk teman-teman semua. Oke? Ya, di sini kita masih shuffle kartunya ya. Kita akan ambil 2 kartu lagi ya. Iya. Oke, di sini kita sudah ada 10 kartu. Bottom of the deck kita ada 10 of Wands. 9 of Wands, sorry. 9 of Wands. Oke, ini aku rapikan sedikit. Oke, ya. Oke, untuk teman-teman Sagittarius, kita lihat dulu ya ke 5 kartu yang di atas. Ada The Star, Two of Pentacles, Nine of Pentacles, Wheel of Fortune, dan Seven of Swords ya. Di sini kalau dari kartu di sini aku melihatnya bisa jadi orang yang kamu fokuskan sekarang ini berasal dari Earth sign ya. Earth sign berarti bisa dari Taurus, Virgo, ataupun Capricorn. Tapi sekali lagi karena ini adalah readingan yang bersifat general, tentunya bisa dari zodiak ataupun sign apapun ya, oke? Di sini kalau aku lihat ada Wheel of Fortune, Seven of Swords ya, sudah jelas ya, dia itu masih belum sepenuhnya move on ya dari kamu, dia masih sering kepikiran kamu, dia masih sering mengingat kamu, dia masih sering mengenang kamu ya ketika dia sedang melakukan aktivitas, mungkin ketika dia sedang pergi ke suatu tempat yang pernah dulu kalian datangi bersama, dia itu pasti akan teringat kamu gitu. Oke, kalau aku lihat memang terlepas dari sudah berapa lama ya dulu kalian pernah jalan bareng, pernah dalam suatu relationship bareng, ataupun dulu mungkin masih dalam tahap pendekatan, dan terlepas dari sudah berapa lama ya kalian tidak saling kontak satu sama lain ya. Kebetulan dalam readingan ini mungkin energi yang aku tangkap adalah beberapa dari kamu sebagian besar ini belum terlalu lama ya no contact-nya, periode no contact ataupun no communication-nya ya masih cenderung baru ya, mungkin beberapa minggu ataupun baru beberapa bulan ya. Tapi tentunya nggak menutup kemungkinan mungkin ada beberapa dari kamu yang sudah cukup lama ya. Terlepas dari periodenya sudah berapa lama no contact-nya, tidak ada komunikasinya, dia itu tetap masih kadang-kadang mengingat kamu ya ketika dia sedang beraktivitas, pergi ke suatu tempat dan sebagainya. Karena memang kamu memiliki kesan yang mendalam dalam kehidupan dia, kurang lebih seperti itu. Oke, nah dia ini adalah tipe orang yang terlihat selalu tenang ya. Biasanya kalau orang lain yang baru mengenal dia itu terlihat dia itu selalu tenang gitu. Rasanya ya bisa dibilang agak sedikit cuek, mungkin agak sedikit dingin juga ya kalau orang yang baru pertama kali melihat gitu, melihat ataupun mengenal dia gitu. Kesannya juga ada orangnya kalem, cool gitu ya. Kayaknya nggak ada sesuatu apapun yang membuat dia itu bisa marah sampai meledak gitu. Oke, nah ini agak berlawanan nih sama kamu ya. Biasanya
Tentunya nggak semuanya dari kamu ya, tetapi biasanya memang fire sign itu memiliki kecenderungan ketika sudah marah meledak gitu ya. Nah dia walaupun marah, dia itu masih bisa mengontrol emosinya. Sehingga untuk orang-orang yang baru mengenal dia terlihat tuh sangat tenang, sangat kalem gitu, bisa mengontrol emosinya dengan baik. Nah tapi sebenarnya ada tapinya gini. Dia itu lebih cenderung sebenarnya bukan berarti dia nggak marah, bukan berarti dia nggak mangkel ya, bukan berarti dia nggak dongkol, bukan berarti dia nggak mau teriak gitu ya. Nah, tapi memang dia adalah tipe, mungkin karena didikan keluarga dia, mungkin dari lingkungan sosial ataupun pergaulan dia, memang dia lebih terbiasa tidak menunjukkan emosi dia secara gamblang. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, kadang-kala juga dia bingung nih, sebenarnya dia itu merasa marah, tapi kayaknya kalau dia pendem terus, dia nggak dia keluarkan, nanti dia stres. Akhirnya dia mencoba untuk mengalihkan energinya ke hal lain. Artinya mengalihkan gitu ya, mengalihkan energi marahnya itu ke hal lain. Orangnya sih sebenarnya cukup positif ya, artinya dia bisa mengontrol, cukup dewasa, bisa mengontrol emosi, dan daripada dia meluapkan kemarahannya untuk sesuatu yang mungkin nanti dia bisa sesali nantinya, dia memilih untuk istilahnya mengalihkan energinya ke hal lain yang lebih positif. Nah, itu yang dia lakukan sekarang ya, semenjak terakhir kali kalian berkomunikasi gitu ya. Dia tetap ketika dia merasa sedih, ketika dia merasa ingin marah gitu ya, entah dengan hubungan kalian yang pernah dulu berakhir, entah mungkin dengan kesalahan yang pernah dia perbuat ataupun kesalahan yang dulu pernah kamu perbuat, alih-alih marah meneriaki seseorang gitu ya, dia memilih untuk mengalihkannya kepada hal lain yang lebih positif. Misalkan dalam hal karir, di sini ada Two of Pentacles, Nine of Pentacles juga dalam hal karir, dalam hal keuangan dia. Dia mencurahkan semua energinya itu ke situ gitu. Jadi ketika dia sudah lebih fokus, memfokuskan energinya ke situ, lama-lama kan pasti agak reda juga gitu ya emosi marah dia gitu. Dan di satu sisi dia mendapatkan hal lain yang lebih positif dalam hal karir ataupun keuangannya. Nah, kurang lebih itu ya kegiatan dia ataupun kabar dia nih selama ini dalam periode no kontaknya kalian. Di sini ada The Star juga ya, kalau aku lihat ada kemungkinan juga kenapa dia seperti ini, bukan karena dia dingin ataupun dia sok kuat, enggak, tetapi karena memang mungkin beberapa dari yang kamu fokuskan ini tuh dia ini adalah salah satu tulang punggung keluarga ya, yang diandalkan gitu. Entah dia anak tertua, entah dia anak tengah, tetapi dia memang istilahnya banyak gitu, mungkin saudaranya, kakaknya, adiknya itu bergantung sama dia gitu. Nah dia sadar dia tidak boleh menjadi orang yang lemah karena ada orang terdekat dia, orang yang dia sayangi itu sebenarnya bergantung sama dia gitu. Jadi walaupun ketika dia sedih, ketika dia marah, ketika dia ingin menyerah, dia sadar bahwa ada orang lain loh yang bergantung hidupnya sama dia dan dia harus tetap bangkit dan tetap maju kayak gitu orang. Ini kalau aku lihat sih sebenarnya orangnya ini cukup bisa diacungi jempol sih ya, dan tentunya sekalian sama-sama beruntung ya, pernah dulu bertemu dan mungkin saling dekat satu sama lain begitu ya. Kita lihat ya kelima kartu yang di bawah, Ten of Pentacles, The Tower, The Devil, Ace of Swords, dan ada Five of Pentacles juga. Oke, di sini kalau aku lihat sekilas ya dari readingan ini, tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Memang ada suatu konflik yang cukup intens ya, cukup besar yang mengakibatkan pada akhirnya kalian memutuskan kontak dulunya ya. Oke, tiba-tiba no kontak ataupun misalkan putus gitu ya. Tidak ada komunikasi sama sekali. Memang ada suatu konflik yang cukup besar ya. Oke. Tentunya nggak sampai ada kekerasan ya kalau di sini aku lihat, tetapi memang konflik tersebut itu benar-benar mempertanyakan apakah kalian berdua itu cocok untuk jalan bareng ataupun melanjutkan ke jenjang hubungan yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya itu yang mengakibatkan kenapa kalian pada akhirnya memutuskan untuk tidak berkomunikasi satu sama lain. Di sini ada The Devil sama Ace of Swords ya. Sebenarnya selama periode no contact kalian ini, selama ini gitu ya, pernah beberapa kali dia itu ingin sekali menanyakan kabar kamu ya. Ya sekedar basa-basi, mungkin sekedar ingin mendengar suara kamu, ingin mendengar kabar kamu sekarang. Nah, tetapi dia itu selalu menahan diri, satu karena memang dia lumayan pandai mengendalikan emosi dia, dan kedua memang karena dia masih teringat bahwa dulu ada sebabnya kenapa kalian nggak berkomunikasi lagi gitu. Jadi kalian bukan tiba-tiba di ghosting ataupun menghilang tanpa kabar gitu. Ada sesuatu yang memicu kalian kenapa akhirnya kalian berdua itu putus hubungan gitu. Nah dia sadar ada sesuatu yang nggak bisa diklopkan gitu antara kalian berdua. Dan dia akhirnya mikir juga ketika dia mau
menghubungi kamu kembali, apakah kamu juga masih mengingat konflik yang dulu pernah kalian alami seperti dia yang masih dia ingat sampai sekarang gitu. Nah, kalau masih diingat, istilahnya kalian masih sadar gitu ya, kalian dulu pernah punya konflik sehingga kalian harus putus hubungan. Nah, apakah nantinya ketika dia menghubungi kamu kembali, kamu bisa welcome, kamu bisa mereply dengan sebagai seorang teman, ataukah justru malah nantinya kamu merasa terganggu dengan dia mengontak kamu gitu. Jadi ada rasa seperti itu, ada rasa enggan karena memang ada konflik yang dulu pernah kalian berdua alami. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi memang jelas selama periode ini ada beberapa kali dia itu ingin mengontak kamu gitu, tetapi dia menahan diri. Ada Five of Pentacles ya, ada juga sisi insecure dia merasa juga konflik ini tentunya aku lihat kesalahan kedua belah pihak ya, porsinya sama, pasti ada mungkin kelalaian dari kamu, ada juga kelalaian dari pihak dia gitu. Nah, dia juga sadar dia memiliki porsi kesalahannya dan dia merasa kalau dia juga ada kesalahannya loh, sehingga pada akhirnya kalian putus hubungan loh gitu. Apakah kamu masih mau memaafkan dia? Nah, juga rasa insecure yang lain adalah sebenarnya kalau dibandingkan dia, kalau aku lihat di sini kamu cenderung lebih banyak. Mungkin kamu lebih tipe orang yang lebih ekstrovert ya. Tipe orang yang lebih mudah bergaul ya dibandingkan dengan dia gitu ya. Mungkin dia nggak terlalu banyak teman gitu ya. Istilahnya lingkungan pergaulan dia mungkin cenderung terbatas, sedangkan kamu lebih luas gitu. Dan dia sadar akan hal itu. Nah, dia juga ada rasa insecure. Mungkin ya selama periode kalian udah nggak berkomunikasi ini, nggak menutup kemungkinannya besar sekali malah bahwa mungkin aja kamu sudah ketemu orang lain yang lebih baik gitu. Dan kalau dia menghubungi kamu, ternyata dia tahu bahwa kamu sudah punya orang lain yang tentunya lebih baik dari dia. Nah, nanti dia bisa merasa bagaimana gitu? Apakah dia merasa nggak enak hati? Apakah dia bisa merasa ikut senang juga untuk kamu gitu? Ataukah justru nanti dia merasa cemburu dan malah insecure? Nah, dia menghindari hal-hal semacam itu karena dia juga ingin fokus juga dengan kehidupan dia gitu. Karena ada orang lain yang bergantung sama dia. Jadi dia menghindari untuk mengontak kamu gitu. Oke? Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Bagaimana kabar dia sekarang? Nah, bagaimana situasi selanjutnya nih, ataupun langkah selanjutnya yang bisa kamu lakukan untuk situasi semacam ini? Kita lihat bottom of the deck-nya adalah Nine of Wands ya. Bisa diartikan kiat, saran, ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta untuk kamu. Nine of Wands ini artinya bisa diartikan istirahat ya, ataupun mengambil langkah mundur sejenak, tidak terlalu memikirkan nanti bagaimana ke depannya. Jadi kamu lebih fokus kepada hal apapun yang saat ini sedang kamu jalankan. Ketika misalkan saat ini kamu sedang memfokuskan untuk keadaan karir kamu, merintis karir kamu, ataupun merintis bisnis kamu, ataupun mungkin kamu sedang fokus untuk hal-hal tertentu, hobi kamu yang sedang kamu sukai, nah fokuskan energi kamu untuk hal tersebut. Oke? Tidak perlu memikirkan apakah nantinya kalian akan bisa bersama kembali, ataukah kapan dia akan menghubungi kamu kembali, ataukah kapan nanti kamu siap menghubungi dia kembali gitu. Karena di sini kalau aku lihat kalian berdua masih sama-sama butuh waktu yang sedikit lebih banyak di sini, oke? Walaupun mungkin beberapa dari kalian tuh sudah cukup lama ya no contact, sebenarnya kalian tuh tetap butuh waktu, masih tetap butuh waktu, karena masih ada istilahnya masih ada rasa nggak enak yang masih membekas gitu ya. Dari konflik kalian yang terdahulu, sehingga masih perlu waktu untuk kalian sama-sama istilahnya fokus terhadap hal lain dulu, sambil sedikit-sedikit saling introspeksi diri dan menyiapkan diri ketika memang nanti waktunya sudah tiba dan kalian berdua sudah sama-sama berpikiran jauh lebih jernih lah istilahnya. Nah, mungkin pada saat itu kamu bisa mengambil keputusan yang paling tepat. Oke, apakah memang kamu siap untuk move on? Istilahnya memilih yang lain ya, mungkin orang lain yang mungkin lebih pantas ataupun lebih cocok untuk kamu, ataukah memang kamu ingin mencoba kesempatan kedua bersama orang yang kamu fokuskan tersebut. Nah, ketika saat itu tiba, pastinya ketika kamu sudah berpikiran lebih jernih, segala sesuatunya itu akan lebih lancar dan akan lebih sesuai dengan ekspektasi dan harapan kamu. Nah, kurang lebih seperti itu ya saran yang bisa diberikan oleh readingan ini dan tentunya oleh semesta melalui kartu-kartu ini. Terlepas dari seberapa resonate readingan ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami ya, teman-teman Sagittarius, mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya untuk kamu untuk mengambil keputusan yang paling tepat di waktu mendatang yang tentunya bisa meningkatkan kualitas kehidupan asmara kamu dan tentunya membawakan kebahagiaan untuk kamu. Oke? Good luck ya untuk kamu teman-teman Sagittarius.
Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.